Guntur yang bergemuruh membangunkan Suryani. Wanita itu membuka matanya. Tetesan air hujan mulai mengetuk kaca jendela. Badai di awal musim hujan, pikirnya. Bulan terakhir musim kemarau terasa begitu kering dan panas, sehingga hujan ini membawa kelegaan. Suryani membuka tirai untuk mengagumi hujan yang menyapu debu dari dedaunan muda yang segar. Awan kelabu yang tebal menggantung di atas halaman kompleks rumah susun tempat ia tinggal selama lebih dari setahun. Wanita itu menengok ke bawah. Di halaman yang sepi karena hujan, terparkir sebuah mobil hitam besar. Di sampingnya berdiri 3 orang pria. 2 di antaranya berpakaian serba hitam, sementara yang ketiga, yang berdiri sedikit lebih jauh, mengenakan jeans dan sweater putih. Pria itu menatap jendela-jendela rumah susun, seolah mencari seseorang dengan pandangannya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Suryani bergegas ke lorong depan, tetapi Ratih, tetangganya yang memiliki banyak anak, sudah mendahuluinya. Ratih sudah bangun sejak pagi untuk menyiapkan sarapan bagi keluarganya yang besar. "Mbak Ratih," terdengar suara Udin, anak tetangga sebelah. "Ada yang nyari Nenek Suryani." "Ayo cepat, Mbak. Mobilnya keren banget." Terus om-omnya kelihatan serius. "Aku dikasih 20.000 rupiah. Tunggu dulu. Siapa yang datang?" "Om-om apa?" "Sela Ratih." "Nggak tahu, Mbak. Katanya suruh panggil Nenek Suryani. Kayaknya lagi dicari. Nih, aku dikasih 20.000, Udin menunjukkan selembar uang 20 ribuan kepada Ratih. Suryani menatap Udin dengan heran. Ia sudah lama tidak mengharapkan kedatangan siapapun dan yakin tidak ada yang mencarinya. Ratih menoleh ke wanita tua itu dan bertanya, "Nek, Nenek ngerti maksudnya?" "Sama sekali tidak, Ratih," jawab Suryani. "Tapi memang ada mobil aneh di bawah, dan ada orang-orang yang tidak kukenal di sampingnya. Kalau begitu, Nenek tunggu di sini saja. Biar saya yang turun untuk lihat ada apa," kata Ratih dengan tegas, sambil mengenakan sandal dan menyampirkan kardigan tipis di atas daster rumahnya. Wanita itu keluar dari apartemen, menutup pintu di belakangnya, dan menuruni tangga. Udin pun bergegas mengikutinya. Suryani lahir di sebuah kota industri kecil di Jawa Barat, dalam keluarga biasa. Masa kecilnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak sebayanya. Sebagian besar laki-laki di kotanya bekerja di pabrik baja, satu-satunya perusahaan besar di sana. Ayah Suryani, Suparman, juga seorang buruh pabrik. Ia menikahi Hartini, ibu Suryani, segera setelah kembali dari wajib militer. Mereka saling mencintai sejak SMA dan bermimpi memiliki keluarga besar yang rukun, namun takdir berkata lain. Setelah melahirkan Suryani, Hartini tidak bisa hamil lagi. Sementara itu, Suparman sangat menginginkan seorang putra, atau bahkan beberapa putra. Ketidakpuasannya pada sang istri dan kekecewaannya karena tidak diberi keturunan laki-laki sesekali meledak dalam pertengkaran. Sang ayah akan mabuk dan berteriak seisi rumah, "Dasar mandul. Buat apa anak perempuan ini? Sama tidak bergunanya sepertimu." Hartini tidak berpendidikan tinggi dan bekerja di kantor pos. Tugas rumah tangganya adalah merawat anak dan suaminya. Ketika Suparman mengamuk, ia berusaha menenangkannya dengan mengeluarkan sebotol minuman keras yang belum dibuka dari tempat persembunyiannya. Ia selalu menyimpan stok arak untuk dituangkan kepada suaminya tepat waktu, agar amarahnya tidak meluap dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Sang suami akan mabuk berat lalu tertidur. Barulah setelah itu, Hartini dan Suryani bisa tidur dengan tenang di kamar Suryani. Di sekolah, prestasi Suryani biasa saik. Nilainya pas-pasan. Namun, Hartini selalu menasihati putrinya agar masuk SMK dan memiliki keahlian. "Tanpa keahlian, hidup ini susah, Nak," kata ibunya. "Kamu bisa jadi penata rambut, koki, atau penjahit. Yang penting kamu harus bisa bekerja." Hartini sangat berharap Suryani akan menjadi penopang di hari tua mereka. Ia adalah satu-satunya anak mereka, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Ayahnya bekerja di lingkungan yang keras dan berbahaya. Siapa yang tahu berapa lama lagi ia akan bertahan, apalagi dengan kondisi kesehatannya yang buruk dan kebiasaan minumnya. Pada usia 16 tahun, Suryani hamil. Selama beberapa bulan, ia berhasil menyembunyikan aibnya. Namun,
Ketika perutnya mulai terlihat membesar, ia terpaksa mengaku kepada ibunya. Sang ibu, dengan gemetar ketakutan, memberitahukannya kepada ayahnya. Malam itu, teriakan dan makian Suparman terdengar oleh seluruh tetangga. Ia berteriak begitu keras hingga dinding seolah bergetar dan piring-piring di lemari berderak. Anak sialan! Akan ku keluarkan semua dari perutmu. Bayi haram itu dan pikiran bodohmu. Ia mondar-mandir di dalam rumah, mengayunkan tangannya ke arah putrinya, dan membanting barang-barang dengan marah. Kau sudah mempermalukan keluarga, apa kata orang nanti? Putri Suparman itu perempuan gampangan. Tenang Pak. Suryani tidak boleh stres. Hartini mencoba menenangkan suaminya. Oh, dia tidak boleh stres? Tapi keluyuran sama laki-laki boleh? Teriak sang ayah tanpa henti. Minggir kamu Bu. Biar ku hajar dia supaya sadar. Jangan Pak, jangan sentuh anak kita. Besok aku akan membawanya ke dokter dan menyelesaikan semuanya. Hartini bergegas ke lemari, di mana di balik tumpukan spray yang terlipat rapi, ia menyembunyikan sebotol arak. Ia mengambil sebuah gelas, meletakkannya dengan keras di atas meja, lalu menuangkannya. Minumlah, Pak. Minum dan tenangkan dirimu. Sang ayah menenggak minuman itu dalam sekali teguk, dan Hartini segera menuangkannya lagi. Ia tahu suaminya akan tenang begitu mabuk, mungkin ia tidak akan memukuli Suryani. Ia tidak mau membawa putrinya yang hamil ke dokter dalam keadaan lebam-lebam. Masih di bawah umur, dan sekarang harus terluka pula. Suryani dan Hartini berjalan pulang dari klinik dalam diam. Keduanya memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Usia kandungan sudah terlalu besar, dan dokter menolak melakukan aborsi. Dokter itu membuatkan kartu pasien dan menyuruhnya menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes laboratorium. Saat ditanya oleh dokter kandungan siapa ayah dari bayi itu, Suryani menjawab bahwa ayahnya tidak ada. Seharusnya saya melaporkan ini ke polisi dan dinas sosial. Ini kasus yang serius, kata dokter itu dengan tegas. Untuk itu, kamu harus memberitahuku siapa yang melakukannya. Dia tidak ada. Dia hanya kebetulan di kota ini dan sudah pergi. Aku tidak tahu kemana. Setidaknya kamu tahu nama dan asalnya, kan? Suryani hanya diam, sambil menundukkan kepala. Baiklah, saya mengerti, kata dokter itu, sadar bahwa ia tidak akan mendapatkan informasi apapun dari gadis itu. Sekarang pergilah lakukan tes. Kembali lagi minggu depan bersama orang tuamu. Ibu dan ayahnya tidak bisa tidur semalaman karena cemas. Sementara Suryani seolah-olah sudah gila. Ia menjahit popok dari sisa-sisa kain yang disimpan ibunya di lemari, merajut baju hangat dan sepatu bayi dari sisa benang. Gadis yang prestasinya sudah biasa-biasa saja itu kini benar-benar berhenti belajar, sering bolos sekolah dengan alasan tidak enak badan. Ia menantikan kelahiran bayinya dengan sepenuh hati, dan hanya memikirkan tentang itu. Kamu sudah gila, Nak, omel Hartini. Anak itu seharusnya lahir dari cinta, dalam keluarga yang utuh. Ini bukan boneka, bukan juga anak kucing atau anjing. Anak itu butuh lebih dari sekadar cinta. Dia butuh biaya. Kamu mau membesarkannya dengan apa? Semuanya akan baik-baik saja, Bu, hanya itu yang selalu dijawab oleh Suryani. Bayi Suryani memutuskan untuk lahir jauh sebelum waktunya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan ke-8. Sejak kontraksi dimulai hingga bayi itu lahir, ibu dan ayah gadis itu berada di rumah sakit bersalin, menunggu tanpa beranjak kemanapun. Semoga semuanya baik-baik saja, doa Hartini dalam hati. Sudah, jangan merengek terus, potong Suparman dengan kasar. Syukuri saja, setidaknya perut buncitnya tidak lagi jadi tontonan. Tetangga tidak akan punya bahan untuk menggosipkan anak kita, mempermalukan kita di depan semua orang. Ketika seorang dokter keluar menemui mereka, ayah dan ibunya bergegas menghampirinya. Bagaimana keadaan putri saya, Dok? Tanya Hartini cemas. Putri Anda sudah melahirkan. Dokter belum selesai bicara ketika sang ayah menarik lengannya dan membawanya menjauh. Saya perlu bicara serius dengan Anda. Ia begitu memaksa dan raut wajahnya begitu tegas sehingga dokter kandungan itu bahkan tidak mencoba membantah. Baiklah, mari ke ruangan saya, katanya. Hartini hendak mengikuti mereka, tetapi suaminya menghentikannya.
Tunggu di sini, katanya. Aku akan segera kembali. Wanita yang kebingungan itu tetap berdiri di tengah ruang tunggu. Ia marah pada suaminya karena tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dengan dokter. Benar kata orang, laki-laki tidak mampu bersimpati dalam situasi yang tidak mereka pahami. Mereka tidak pernah melahirkan, tidak tahu bagaimana rasanya mengandung dan melahirkan seorang manusia kecil. Ketika suaminya muncul di ambang pintu, Hartini langsung bangkit dari kursinya. Ada apa? Apa kata dokter? Tanyanya. Anaknya lahir sakit, prematur. Katanya mungkin tidak akan selamat. Tidak selamat? Maksudmu meninggal? Ya Tuhan, bagaimana bisa? Ratap istrinya. Apa yang terjadi? Ayo pulang. Kita tidak dibutuhkan lagi di sini selagi Suryani tidur. Di rumah, Suparman duduk di dapur dengan sebotol minuman keras. Ia hampir tidak berbicara dengan istrinya, hanya minum dan sesekali menyantap acar sebagai teman minumnya. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, ayah dan ibu Suryani bergegas ke rumah sakit. Mereka harus tiba sebelum dokter pulang. Setelah menyuruh Hartini duduk di kursi ruang tunggu, ia berkata, "Duduk di sini. Aku sendiri yang akan mencari tahu semuanya." Lalu ia berjalan menyusuri koridor menuju ruang kepala rumah sakit. Istrinya menunggunya selama sekitar setengah jam. Suparman kembali dengan wajah marah. Ia memukul dinding dengan tinjunya lalu menarik istrinya keluar. Anaknya meninggal, katanya. Meninggal? Bagaimana bisa? Hartini tidak mengerti. Kamu ini bodoh atau apa? Ya meninggal biasa. Dia prematur dan sakit, jadi meninggal. Sudah. Suparman jengkel dengan tingkah istrinya. Ia ingin segera meninggalkan rumah sakit itu dan minum di rumah. Sebotol minuman yang sudah terbuka menunggunya di kulkas. Tunggu, Suparman. Di mana surat kematiannya? Apa mereka akan memberikannya pada kita? Tanya Hartini tiba-tiba. Nanti diberikan saat kita menjemput Suryani. Ayo pergi. Pria itu berjalan menuju pintu keluar, dan Hartini mengikutinya dengan langkah kecil. Di rumah, wanita itu meluapkan tangisnya. Ia kasihan pada bayi itu, kasihan pada putrinya. Kasihan karena mereka tidak menjadi kakek dan nenek. Ia tahu, meskipun Suparman sering marah dan menggerutu, di lubuk hatinya ia sangat menyayangi Suryani, dan pasti juga akan menyayangi cucunya. Kita harus menguburkan bayi itu dengan layak, pikir Hartini. Ia khawatir dengan kondisi putrinya sekarang. Pasti ia sudah diberitahu bahwa bayinya tidak selamat. Air mata mengalir deras seolah tiada henti. Tuangkan aku minum, Pak. Mari kita kenang cucu kita yang telah tiada. Wanita itu meletakkan satu gelas lagi di atas meja. 2 hari kemudian, orang tua Suryani menjemputnya dari rumah sakit. Ia pucat, kurus, dan tampak lelah. Suryani tidak menangis. Ia hanya berdiri diam di samping orang tuanya, menunggu barang-barangnya dikeluarkan. Ambil suratnya, Pak, pinta Hartini pada suaminya. Dan tanyakan kapan jenazahnya bisa diambil untuk dimakamkan. Aku tahu. Sebentar, ia pergi, dan ketika kembali, ia berkata, ayo cepat pergi dari sini. Ada apa? Tanya Hartini sambil menerima tas berisi barang-barang putrinya dari tangan suaminya. Tidak ada. Sudah kubereskan semuanya. Ayo pergi. Tapi di mana surat dan jenazahnya? Wanita itu terus bertanya. Aku sudah memarahi mereka habis-habisan di sana. Aku sangat marah. Mereka tidak mau memberikan jenazahnya, katanya tidak diizinkan. Setelah keluar dari rumah sakit, Suparman berjalan dengan langkah lebar di trotoar, sementara Suryani dan Hartini berusaha mengejarnya. Kenapa tidak diizinkan? Mana ku tahu, aturan mereka memang begitu. Lalu surat kematiannya? Mereka harus memberikannya. Wanita itu tidak mengerti apa-apa. Sudah mereka berikan. Suparman berhenti dan menoleh ke istrinya. Mereka memberikan suratnya. Tapi aku sangat marah karena mereka tidak mau menyerahkan jenazahnya, sampai-sampai aku merobek surat itu dan melemparkannya ke wajah dokter. Ya ampun, Suparman. Kenapa kamu kasar sekali? Seharusnya kamu memintanya baik-baik. Bagaimana bisa bicara baik-baik dengan mereka? Mereka sudah membunuh anak itu, cucuku. Dan mereka malah bilang kita yang salah karena tidak becus mendidik anak.
Makanya aku tidak bisa menahan diri. Di rumah, Suryani mengunci diri di kamarnya dan tidak mau keluar, tak peduli seberapa ibunya membujuk. Di kepalanya terngiang-ngiang tangisan bayi yang baru dilahirkannya. Ia mendengarnya dengan jelas, seolah bayi itu terbaring di sampingnya dan menangis. Suryani berhasil menyelesaikan SMA dengan susah payah. Teman-teman sekelasnya kini mengejeknya, bersikap jijik, dan tidak mau bergaul dengannya. Tentu saja, teman-temannya menatap masa depan dengan penuh harapan, percaya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Sebentar lagi mereka akan mendapatkan ijazah, kemudian mencari pekerjaan, lalu membangun keluarga yang bahagia. Segalanya seperti orang normal. Bagi Suryani, semuanya berbeda. Ia sudah memiliki hubungan dengan seorang pria yang sama sekali tidak mencintainya, dan ia pun tidak memiliki perasaan padanya. Tidak ada yang tahu siapa yang menghamilinya, bahkan orang tuanya sendiri. Selain itu, Suryani sudah tahu bagaimana rasanya mengandung seorang anak, meskipun ia tidak pernah menjadi seorang ibu. Ditambah lagi, ia yang sudah pendiam menjadi semakin tertutup dan seperti bayangan yang suram. Setiap kali pulang sekolah, Suryani merasakan tatapan para tetangga di halaman. Tidak semua menatapnya dengan jijik. Beberapa wanita yang sedang berjalan-jalan dengan kereta bayi, begitu melihat Suryani, akan menunduk dan membuang muka. Mereka takut bahkan untuk membayangkan apa yang dirasakan oleh ibu muda yang gagal itu, takut bahkan untuk sejenak menempatkan diri di posisinya. Di kereta bayi mereka ada bayi-bayi yang hidup dan sehat, sementara anak Suryani telah meninggal. Lebih dari setahun berlalu. Ibu Suryani sangat berharap luka di hati putrinya perlahan akan sembuh, dan ia akan kembali seperti dulu. Namun, seolah ada sesuatu yang patah dalam diri putrinya. Ia membungkuk di bawah beban penderitaannya. Meskipun Hartini membujuknya untuk pergi ke acara perpisahan sekolah, Suryani dengan tegas menolak. Ia hanya pergi ke sekolah untuk mengambil ijazah yang penuh dengan nilai pas-pasan, lalu kembali ke rumah. Seminggu kemudian, gadis itu bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Ia bahkan tidak mau mendengar tentang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau sekolah kejuruan. Ayahnya kini minum setiap malam. Sepulang kerja, ia akan duduk di meja dapur, meminta sebotol minuman dan gelas. Hartini sendiri sudah tidak sadar bagaimana ia secara otomatis mampir ke toko sepulang kerja agar di rumah selalu ada minuman. Jika tidak, Suparman akan mengusirnya dari rumah, tak peduli betapa larutnya malam, agar istrinya membawakan minuman untuknya. Aduh, Pak, apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri? Keluh Hartini. Kamu kan sudah tidak muda lagi? Nanti kesehatanmu rusak. Diam kau, bodoh, bentak suaminya dengan kasar. Minuman ini menenggelamkan dosaku, hanya di dalamnya dosa-dosaku bisa larut. Tuangkan. Sang istri dengan patuh menuangkan minuman pahit itu ke dalam gelas, tahu bahwa jika tidak, pertengkaran tidak akan terhindarkan. 2 tahun berlalu. Sabtu malam itu tidak berbeda dari yang lain. Suparman sedang bersantai di dapur ditemani sebotol minuman keras. Hartini sedang memasak sesuatu di depan kompor. Sebentar lagi Suryani akan pulang kerja, ia harus memberinya makan. Pak, sudahlah, nonton TV saja sana, kata sang istri kepada Suparman. Sudah, diam. Apa yang mau ditonton? Sinetron? Isinya omong kosong semua. Lebih baik kamu katakan padaku, apa anak kita akan terus meratapi bayinya seumur hidup? Sudah waktunya dia menikah. Berapa lama lagi dia mau bergantung pada kita? Dia tidak bergantung padamu. Dia bekerja sendiri, jawab Hartini atas gerutuan suaminya. Perempuan itu butuh laki-laki, kalau tidak dia akan kehilangan dirinya sendiri. Tenanglah, putri kita sudah mengalami hal yang berat. Jangan sampai ada yang mengalaminya lagi. Apa kamu tidak kasihan padanya? Wanita itu menutup panci dengan tutupnya dan mematikan kompor. Apa yang perlu dikasihani? Semua perempuan sama saja, sahut Suparman. Ayam bodoh. Pria itu menenggak minumannya, sedikit meringis, lalu menggigit sepotong acar. Dari lorong depan terdengar suara pintu terbuka. Sesaat kemudian, Suryani muncul di dapur. Di sampingnya berdiri seorang pemuda, yang kelihatannya 5 tahun lebih tua darinya.
Pak, Bu, kenalkan, ini Joko. Kami akan tinggal bersama, kata Suryani, mengejutkan orang tuanya. Selamat malam, sapa pemuda itu. Suparman dan Hartini menatap bergantian antara Suryani dan Joko dengan heran. Mereka tidak menyangka putri mereka akan melakukan hal seperti itu. Hartini bahkan berpikir putrinya tidak berkencan dengan siapapun, apalagi akan menikah. Kapa ia sempat? Joko, Suparman mengulurkan tangannya pada pemuda itu. Masuk, duduklah di meja. Bu, siapkan makan malam dan ambilkan gelas lagi untuk tamu. Kita perlu bicara. Keluarga itu duduk untuk makan malam. Hartini meletakkan piring-piring di atas meja, menyajikan nasi dengan rendang, lalu duduk. Suryani makan dalam diam sambil menunduk, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi saat itu. Mari, untuk perkenalan kita, sang ayah mengangkat gelasnya, dan Joko mengikutinya, menenggak minumannya dalam sekali teguk. Sudah berapa lama kalian pacaran? Sudah seminggu, Pak, kata Suryani sambil mengaduk-aduk nasinya dengan garpu. Cepat juga, Suparman menggaruk tengkuknya dan menuang lagi dari botol, dan sudah memutuskan untuk menikah? Tidak, kami tidak akan mengadakan pesta pernikahan, jawab putrinya. Kenapa begitu? Kami pikir tidak perlu menghabiskan uang dan memberi makan orang-orang yang tidak kami kenal di pesta, sahut calon menantu itu. Toh, hadiah yang bagus selain perangkat makan dan spray juga tidak akan ada yang memberi. Jadi buat apa mengumpulkan orang banyak yang tidak berguna? Wah, sudah dihitung-hitung juga, ya? Suparman marah. Lalu, hidup bersama tanpa menikah, menurut kalian itu normal? Sangat normal, jawab Joko, lalu ikut minum. Lihat kelakuan mereka, lanjut sang ayah yang sudah mabuk berat. Nanti di pabrik aku malu kalau ditanya kenapa menikahkan anak perempuan tapi tidak traktir teman-teman. Kalau begitu, Bapak traktir saja rekan-rekan kerja untuk merayakan kehidupan bahagia kami di masa depan, kata pemuda itu, ajak mereka duduk-duduk di warung, minum dan makan. Apa hubungannya dengan kami? Kami? Suparman menatap tajam calon menantunya, lalu menggebrak meja dengan kepalan tangannya hingga piring-piring melompat dan gelas kosong Joko terguling, jatuh ke lantai. Hartini bergegas mengambil sapu dan pengki untuk membersihkan pecahan kaca. Hei, bentak sang ayah. Di sini aku yang memutuskan siapa berhubungan dengan siapa dan siapa yang tidak. Tenang, Pak. Hartini mencoba menenangkan suaminya, sadar bahwa percikan amarah ini bisa menjadi pertengkaran serius. Bisa-bisa calon menantu dan mertuanya berkelahi di sini. Suparman minum lagi, sedikit lebih tenang, lalu melanjutkan percakapan. Kalian mau tinggal di mana? Pak, Joko punya apartemen studio sendiri. Cukup untuk kami, jawab Suryani. Sepertinya ia tidak menunjukkan emosi sama sekali. Ia tidak bereaksi terhadap ketidakpuasan ayahnya. Ia tampak tidak peduli. Gadis itu dengan tenang bangkit dari meja dan menuangkan teh, meletakkannya di depan Joko dan Suparman. Lebih baik minum teh saja, nanti kalian berdua mabuk berat. Jadi punya tempat tinggal, ya? Bagus, puji pria itu. Kerja di mana? Bukan di pabrik, kan? Maaf, Pak, pabrik bukan tempat saya, jawab Joko. Saya punya kios di pasar, jual pakaian. Saya bolak-balik ke Jakarta untuk belanja barang murah dan menjualnya lebih mahal. Jadi kamu calo, ya? Potong Suparman. Kenapa langsung dibilang calo? Bantah Joko. Saya pengusaha. Sama saja, sahut sang ayah sambil mengibaskan tangannya. Ia terdiam sejenak, lalu dengan nada yang lebih damai bertanya, kalian saling cinta? Pak Suparman, cinta bukan hal utama zaman sekarang, jawab Joko. Yang lebih penting adalah suami istri saling percaya, saling mendukung, dan mencari uang. Zaman dulu, gadis-gadis dinikahkan tanpa cinta sama sekali, dan tidak apa-apa. Keluarganya kuat dan rukun, punya usaha, dan berkecukupan. Jangan samakan. Suparman mengacungkan telunjuknya. Zaman dulu, orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak gadisnya. Kamu ini datang entah dari mana, kami tidak tahu apa-apa tentangmu, tapi harus menyerahkan putri kami. Joko bersandar di kursinya dan tersenyum sinis. Silakan bertanya. Saya akan menjawab semua pertanyaan.
Suparman mengambil botol. Botol itu sudah kosong. Bu, ambilkan minum lagi. Di mana kamu sembunyikan? Perintahnya pada Hartini. Sudah cukup, Pak. Besok kepalamu pusing, nanti kamu merengek. Wanita itu mencoba membujuk suaminya. Ku bilang ambil, ia ambil. Ia menatap istrinya dengan galak, dan wanita itu bergegas ke kamar untuk mengambil botol yang disembunyikan di lemari. Di luar sudah gelap. Jarum jam mendekati tengah malam, tetapi acara kumpul-kumpul itu masih berlanjut. Berdiri di dekat dinding, Suryani mengamati bagaimana ayah dan Joko membahas masa depannya. Sambil itu, mereka tidak lupa menenggak minuman. Hartini khawatir dan terus-menerus menambahkan lauk pauk. Akhirnya, dengan lidah yang sudah keluh, sang ayah berkata, "Lakukan apa yang kalian mau. Hiduplah. Kulihat kamu ini anak yang cerdas, pemikiranmu bagus. Bagaimana dengan kalian? Kami, aku dan ibunya, setidaknya akan mengadakan syukuran kecil di rumah kami. Silakan. Kami tidak keberatan, bahkan akan hadir sebentar," setuju Joko. "Benar kan, Suryani?" Suryani mengangkat bahu. Ia tidak peduli. Saat berpamitan, calon menantu dan mertua itu lama berpelukan di lorong depan dan saling berjabat tangan, nyaris tidak bisa berdiri tegak dan harus berpegangan pada dinding. Demikianlah pertunangan itu terjadi, dan Suryani menjadi seorang calon pengantin. Sebulan kemudian, di apartemen mereka berkumpul sekitar 20 orang. Di meja duduk teman-teman kerja Suparman dan kepala bagiannya, yang berkat koneksinya di KUA, membantu agar pasangan muda itu bisa segera dinikahkan. Ada juga beberapa kerabat jauh Hartini. Setelah duduk sebentar bersama para tamu demi kesopanan, dan beberapa kali berciuman di bawah teriakan cium, cium, Suryani dan Joko pergi ke apartemen mempelai pria. Setelah pintu tertutup di belakang mereka, Suparman yang sedikit mabuk dengan lantang menyatakan, "Nah, sekarang tidak ada yang berani bilang putriku perempuan nakal yang dihamili entah oleh siapa. Dia sekarang wanita bersuami." Begitu, ibu kota menyambut hari baru. Jalan raya, jalan utama, dan bulevar perlahan-lahan hidup kembali, dipenuhi mobil dan orang-orang yang bergegas entah kemana. Malam sebelumnya, hujan musim panas yang hangat turun, menekan debu ke aspal yang panas oleh matahari. Turun dari kamar tidur, Karina menuruni tangga. "Selamat pagi, Bu Karina," sapa Lina, asisten rumah tangganya. "Mau saya buatkan kopi?" "Tidak usah repot-repot, Lina. Saya bisa sendiri." "Pak Hermawan masih di rumah?" "Iya, Bu. Beliau sedang sarapan di ruang makan," jawab gadis itu. "Baiklah." Karina masuk ke ruang makan, di mana suaminya sedang menghabiskan sarapan nasi goreng yang disiapkan dengan cermat oleh Lina. Gadis itu sudah bekerja di rumah keluarga Hermawan selama 5 tahun. Ia sangat memuaskan majikannya. Baik hati, tenang, sangat bersih, dan rajin. Ia membantu Karina menjaga rumah besar itu tetap rapi, dan terkadang menjadi teman ngobrol, bisa mendukung percakapan, dan mendengarkan curahan hati majikannya. Pasangan suami istri itu sudah lama yakin bahwa mereka tidak salah mempekerjakan gadis desa itu. Ia tidak hanya pandai memasak, tetapi juga pandai menjaga rahasia, memastikan apa yang terjadi di dalam rumah tidak keluar dari pagar bata yang tinggi. "Selamat pagi, sayang." Karina mencium pipi suaminya. "Kamu sudah mau berangkat?" "Iya, sayang." "Hari ini banyak urusan," jawab Hermawan sambil menyeka mulutnya dengan serbet. "Ada rapat pagi ini. Setelah itu, aku akan ke kantor pusat." "Pulangnya malam lagi, seperti biasa?" tanya Karina dengan nada kecewa. "Aku usahakan tidak terlambat." Pria itu bangkit dari meja, memeluk istrinya, menciumnya, lalu berjalan ke pintu keluar. "Jangan bosan, ya." Ia menatap dari jendela saat mobil jeep hitam suaminya keluar dari gerbang. Wanita itu membuat kopi dan memanggil asisten rumah tangganya. "Lina, apa pekerjaanmu banyak hari ini?" tanyanya pada gadis itu. "Seperti biasa, Bu Karina." "Pekerjaanmu banyak, pekerjaan Pak Hermawan juga banyak. Hanya aku yang punya waktu luang seharian ini. Bagaimana kalau kita ke mall?" Lina menghela napas hampir tak terdengar. Lagi-lagi ke mall. 2 tahun terakhir,
Karina terus-menerus pergi ke sana. Ia sebenarnya tidak butuh barang baru. Majikannya mengunjungi area bermain anak-anak, duduk di meja sebuah kafe kecil, dan selama berjam-jam mengamati anak-anak yang dibawa orang tua mereka untuk bermain. Karina dan Hermawan saling jatuh cinta sejak di bangku kuliah. Setelah lulus, mereka menikah. Berkat dukungan orang tua Hermawan, kariernya melesat cepat. Dalam waktu singkat, ia menduduki kursi ayahnya sebagai direktur utama sebuah perusahaan pengolahan logam besar. Ia menduduki posisi itu, bisa dibilang, sebagai warisan, ketika ayahnya memutuskan untuk pensiun dan menikmati ketenangan hidup di sebuah villa di tepi sungai. Karina tidak perlu bekerja. Ia sepenuhnya mendedikasikan waktunya untuk hobinya, membuat kerajinan tembikar. Di taman, sebuah rumah kecil dibangun untuknya yang berfungsi sebagai bengkel, tempat ia menciptakan benda-benda indah dengan tangannya sendiri. Cangkir, kendi, vas, piring. Keluarga itu hidup dalam kemewahan mutlak, bisa membeli apa saja. Hanya saja, selama 10 tahun, Karina dan Hermawan berusaha keras untuk memiliki anak, namun semua usaha mereka sia-sia. Yang paling menderita karena tidak bisa hamil adalah Karina. Ia semakin sering datang ke mal, di mana ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari anak-anak orang lain. Di antara mereka, bisa saja ada anaknya yang bermain. "Bu Karina, kenapa ibu menyiksa hati sendiri?" kata Lina sambil menepuk tangannya. "Saya lihat perjalanan ini tidak menenangkan ibu, malah membuat ibu semakin sedih. Lebih baik kita rapikan taman bunga saja. Lihat, mawarnya sudah kering, perlu dipangkas. Nanti sore tukang kebun datang dan akan membereskannya," jawab Karina. "Kalau begitu, mungkin kita ke bengkel tembikar?" "Tidak ada inspirasi, Lina." Karina meletakkan cangkir kosongnya di atas meja. "Aku akan siap sebentar lagi." Setengah jam kemudian, mereka sudah dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan. Di dalam tas Karina ada beberapa coklat dan permen. Ia membagikannya kepada anak-anak di mal. Setelah berada di area bermain anak-anak selama sekitar 3 jam, kedua wanita itu pulang. Di perjalanan, mereka mampir ke masjid, di mana majikan Lina berdoa lama. Asisten rumah tangga itu merasa sangat kasihan pada majikannya. Dia akan menjadi ibu yang paling baik dan penyayang, pikir Lina sambil melihat Karina keluar dari masjid. "Halo, Pak Hermawan." Di telepon terdengar suara seorang rekan bisnis dari Jawa Barat. "Apa kabar?" "Ah, Sukardi." "Halo, kawan." Hermawan senang dengan telepon dari teman sekaligus mitranya itu, tetapi ia langsung merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Semua baik-baik saja. "Ada apa menelepon? Ada masalah di pabrik?" "Tidak, jangan khawatir." Suara di seberang telepon bergegas menenangkannya. "Ada kabar untukmu. Kuharap ini kabar baik." "Ceritakan." "Ingat saat kamu datang ke panti asuhan kami dengan bantuan amal?" "Tentu." "Ibu Maria, ingat kan, kepala panti asuhannya?" "Ingat." "Bagaimana bisa lupa, wanita yang begitu mengesankan." Hermawan tertawa. "Nah, kemarin dia meneleponku. Katanya ada seorang anak laki-laki, persis seperti yang kamu inginkan. Bermata biru, rambutnya terang. Kesehatannya memang sedikit lemah, tapi itu hanya karena di panti asuhan tidak ada fasilitas pengobatan yang memadai. Anak itu sangat cerdas untuk usianya." "Berapa usianya?" tanya Hermawan, merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. 2 tahun. Ditinggalkan di rumah sakit bersalin segera setelah lahir. Surat penolakannya ada, jadi tidak akan ada masalah. Saat ini, ada pasangan yang sedang mengincarnya, ingin mengadopsi. Tapi Ibu Maria teringat padamu. Katanya keluarga itu tidak akan memberikan masa depan yang baik untuk anak itu. Kalaupun harus diserahkan, lebih baik kepada kalian berdua. Sukardi, katakan pada kepala panti asuhan itu untuk tidak melakukan apa-apa dulu. Besok aku akan meneleponmu." "Baik, kutunggu teleponmu." Hermawan meletakkan telepon, termenung. Opsi adopsi memang pernah dibicarakan di keluarganya, tetapi Karina ingin mengadopsi bayi yang baru lahir. Sedangkan ini anak berusia 2 tahun dengan karakter yang sudah terbentuk, bagaimanapun, ia harus memberitahu istrinya tentang telepon dari Sukardi. Pria itu mengambil ponselnya, menekan nomor istrinya.
"Karina, kamu di rumah?" tanyanya. "Sedang di jalan dari kota. Setengah jam lagi sampai." "Ada yang perlu dibicarakan?" "Aku akan pulang sekarang." "Ada apa, Hermawan?" Karina khawatir. Tidak apa-apa, sayang. Kita bicara di rumah." Pria itu mematikan telepon. Ia menyimpan dokumen-dokumen di brankas, keluar ke ruang resepsionis. "Hari ini aku tidak akan kembali. Batalkan semua pertemuan." "Baik, Pak Hermawan," jawab sekretarisnya. Ketika suaminya tiba di rumah, Karina keluar untuk menyambutnya. Ia hampir tidak pernah meninggalkan pekerjaan di tengah hari. Wanita itu merasa ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dibicarakan Hermawan di telepon. "Hermawan, kamu membuatku cemas." Ia memeluk suaminya. "Ada masalah di kantor? Kenapa kamu tiba-tiba pulang?" "Lebih tepatnya, aku punya kabar yang perlu segera kita bicarakan," jawab pria itu. Sukardi menelepon. "Lalu, ada masalah di Jawa Barat?" "Tidak, di sana semua baik-baik saja." Dia menelepon karena urusan lain. "Ayo masuk." Hermawan berjalan ke pintu, membimbing istrinya dengan lengannya. Mereka duduk di ruang tamu. Lina membawakan teh, meletakkannya di meja di depan majikannya. Karina menatap Hermawan dengan saksama, menunggu kabar. "Katakan, apa kamu masih belum menyerah dengan ide mengadopsi anak?" tanyanya pelan. Menatap istrinya dengan lekat. "Hermawan, kamu pulang di tengah hari kerja hanya untuk menanyakan itu?" Di mata Karina ada ketidakpahaman, kebingungan, dan keterkejutan. "Kita bisa membicarakannya malam ini?" "Tidak bisa." Sukardi menelepon. "Di panti asuhan di Jawa Barat ada seorang anak laki-laki. Katanya sangat cerdas dan tampan." "Ya Tuhan, Hermawan. Panti asuhan manapun pasti punya anak laki-laki yang cerdas dan tampan," seru Karina. "Kenapa harus di Jawa Barat?" "Aku tidak tahu, Karina. Tapi ketika Sukardi memberitahuku bahwa kepala panti asuhan itu ingin bertemu dengan kita, entah kenapa jantungku berdebar sangat kencang. Aku jadi cemas dan sangat ingin membicarakannya denganmu. Masalahnya, ada keluarga dari kota itu yang ingin mengadopsinya. Kamu tahu sendiri, itu kota kecil, provinsi. Di sana anak itu tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, tidak punya prospek. Dia akan tumbuh di keluarga pekerja. Apa yang bisa mereka berikan padanya? Jadi, kamu ingin mengurusi pendidikan anak orang lain? Hanya itu yang kamu mau?" Karina marah. "Kamu salah paham. Aku ingin membesarkan seorang putra. Aku ingin memberinya yang terbaik, termasuk cinta dan perhatian seorang ayah. Bukankah kamu juga menginginkan hal yang sama? Tapi kita kan ingin bayi yang baru lahir. Karina, 2 tahun itu juga masih sangat kecil. Kita bisa mendidiknya seperti anak kandung. Dia akan menjadi anak kandung kita dan tidak akan pernah tahu bahwa dia diadopsi." Wanita itu berdiri dan berjalan ke jendela. Pandangannya jatuh ke halaman rumput di taman. Di sana, bisa saja putra mereka bermain. "Kapan kita harus pergi?" tanyanya tanpa berbalik. "Secepat mungkin," jawab suaminya. "Aku akan menelepon bandara dan memesan tiket." Pagi harinya, mereka sudah berangkat untuk melihat anak laki-laki yang mungkin akan menjadi putra mereka. Di kantor kepala panti asuhan, Ibu Maria, duduklah Karina dan Hermawan yang cemas. "Jangan terlalu cemas, Bu Karina. Sebentar lagi anaknya akan dibawa ke sini. Mungkin mau teh atau kopi dulu?" Tapi tamu dari ibu kota itu menolak. Mereka tidak sabar untuk bertemu dengan anak itu. "Kalau begitu, biar saya ceritakan sedikit tentang Bima." Ibu Maria mengambil sebuah map dari lemari. Bima ditinggalkan di rumah sakit bersalin di kota ini. Ibunya, Suryani, yang berusia 16 tahun, menulis surat penolakan. Anak itu lahir prematur. Selama sebulan, ia dirawat oleh dokter, lalu dipindahkan ke rumah sakit anak kota, sesuai prosedur, dan kemudian masuk ke panti kami. Saya tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana seseorang bisa meninggalkan anaknya sendiri, yang telah dikandungnya sekian lama, kata Karina dengan sedih. "Situasinya berbeda-beda, Bu Karina," kata kepala panti. "Tidak semua orang siap menjadi ibu. Dalam kasus seperti ini,
Lebih baik dibesarkan oleh orang lain daripada oleh ibu yang tidak bertanggung jawab. Ya, desah Karina. Dan ibu yang tidak bertanggung jawab itu tidak akan mencari putranya nanti? Sampai sekarang tidak pernah muncul, jawab Ibu Maria. Kami terus berhubungan dengan bagian persalinan. Anda tahu sendiri, anak-anak dari sana yang masuk ke sini. Nah, tidak ada yang pernah datang ke sana, tidak ada yang mencari Bima. Bima? Siapa yang memberinya nama itu? Tanya Hermawan. Kami yang memberinya nama itu, jawab kepala panti, lalu tersadar. Tapi kalau Anda tidak suka, Anda bisa mengubahnya, Anda punya hak untuk itu. Kami akan pikirkan, kata pria itu. Seorang pengasuh masuk ke ruangan, menuntun seorang anak laki-laki. Anak itu menarik sebuah mobil-mobilan dengan tali di belakangnya. Pasangan suami istri itu menatap anak itu dengan saksama. Berambut terang dengan mata biru yang indah, Bima seolah-olah keluar dari halaman buku cerita anak-anak, persis seperti yang digambarkan oleh para ilustrator anak-anak. Karina yang pertama kali mencoba mendekati anak itu. "Halo, nama kamu siapa?" tanyanya sambil berjongkok di samping anak itu. "Bima." Anak itu sama sekali tidak takut pada wanita asing. "Nama saya Ibu Karina. Dan ini Bapak Hermawan." Anak itu mengalihkan pandangannya ke pria itu. "Umurmu berapa, Bima?" tanya Karina. Anak kecil itu mengulurkan tangannya ke depan, membuka dua jari, dan dengan lantang berkata, "2." Orang-orang dewasa yang hadir tertawa. Anak itu terlihat sangat lucu saat dengan percaya diri menyatakan usianya kepada semua orang. Bima melangkah maju dan memberikan mobil-mobilannya kepada Karina. "Kamu suka main mobil-mobilan?" tanyanya. "Iya," jawab anak itu dengan lantang lagi. "Kamu mau kita pergi ke tempat yang banyak sekali mobil-mobilan dan semuanya akan jadi milikmu?" Bima menganggukkan kepala. Ia sama sekali tidak takut pada orang-orang dewasa yang mengamatinya dengan saksama. Ia tampak spontan dan percaya diri. Karina menyadari bahwa jika ia bertemu dengannya dalam keadaan lain, ia tidak akan pernah berpikir bahwa anak itu ditinggalkan oleh ibunya dan dibesarkan di panti asuhan. Ia punya gambaran yang sangat berbeda tentang anak yatim. Ketika Bima dibawa pergi, Hermawan dan Karina saling berpandangan. Selama 10 tahun menikah, mereka hampir tidak pernah berselisih. Pendapat mereka tentang berbagai hal selalu sama. Kali ini pun sama. Di mata Hermawan terbaca, "Ini anak kita." Dan tatapan Karina menjawab, "Kita akan mencintainya lebih dari hidup kita sendiri." Sekembalinya ke rumah, mereka mulai bersiap menjadi orang tua Bima. Hermawan memerintahkan pengacaranya untuk mengumpulkan dan mengurus semua dokumen, menyelesaikan semua urusan hukum dengan panti asuhan. Sementara Karina hampir gila karena antisipasi bahwa akhirnya ia akan memiliki seorang putra. "Lina, hari ini juga, rapikan kamar tidur di sebelah kamar kita. Bilang pada satpam untuk memindahkan semua perabotan dari sana. Kita akan beli yang baru. Bersihkan semuanya, termasuk jendela. Kita harus merenovasinya dengan cepat. Itu akan menjadi kamar Bima." "Baik, Bu Karina. Semua akan saya kerjakan. Kita harus mencari tim renovasi yang bagus," kata Karina cemas. Keesokan harinya, para pekerja sudah sibuk di kamar anak-anak, sementara Karina di ruang tamu menerima salah satu desainer interior terbaik di ibu kota. Pemuda dengan blazer bergaya dan rambut dikuncir itu menunjukkan kemungkinan proyek di atas kertas. Kemarin, istri Hermawan meneleponnya dengan permintaan untuk membuat desain proyek dan menata kamar anak-anak secepat mungkin. Pemuda itu bekerja semalaman dan sekarang dengan bangga dan sedikit cemas menunjukkan pilihan-pilihannya kepada kliennya. "Saya suka yang ini." Karina menyerahkan selembar kertas dengan gambar kamar berwarna biru langit yang lembut kepada desainer itu. "Pilihan yang bagus. Banyak cahaya, ruang, dan udara. Hanya saja, Bu Karina, semua perabotan di sini dibuat khusus, ini akan memakan waktu." "Berapa lama?" potongnya. "Saya kira sekitar sebulan. Saya beri kamu 2 minggu, semuanya harus siap saat itu." "Mengerti." Suara pemuda itu terdengar tidak terlalu yakin. "Alex, jika perlu biaya tambahan untuk kecepatan, sebutkan saja jumlahnya. Yang penting, saat putra kami datang, kamarnya sudah siap." "Saya mengerti, Bu Karina."
Akan saya kerjakan semuanya. Selama 2 minggu, sementara pengacara dan desainer mengerjakan tugas mereka, Karina seperti orang kesetanan berkeliling toko dan pusat perbelanjaan. "Lina, ayo siap-siap, kita ke pusat kota," katanya, baru saja selesai minum secangkir kopi di pagi hari. "Bu Karina, kenapa kita harus menghabiskan begitu banyak waktu di kota setiap hari? Kan bisa pesan semuanya lewat internet?" Asisten rumah tangga itu mencoba menolak. "Kamu tidak mengerti, Lina. Aku ingin memilih semuanya sendiri. Aku ingin menjadi yang pertama memegang mainan dan barang-barang yang akan menjadi milik Bima." Lina menghela napas dan mengikuti majikannya ke mobil untuk sekali lagi pergi ke pusat perbelanjaan, di mana Karina memborong mainan, baju hangat, setelan, kaos, sepatu, semua yang membangkitkan badai emosi dalam dirinya. 2 minggu kemudian, Hermawan berangkat ke Jawa Barat untuk menjemput Bima. Karina berusaha menunggu di rumah, gelisah. Ia takut anak itu tidak akan menyukai orang tua barunya, takut hubungan mereka tidak akan berjalan baik. Untuk mengusir keraguan, wanita itu mencoba membayangkan hari-hari bahagia yang akan mereka habiskan sebagai sebuah keluarga, pergi ke laut, mengajari si kecil bermain ski, dan seluncur es. Ketika suaminya menelepon dari bandara dan mengatakan bahwa mereka sudah mendarat dan sedang dalam perjalanan pulang, Karina keluar ke taman. Taman itu dihias indah dengan balon dan lampion. Di halaman rumput berdiri sebuah jeep merah besar bertenaga aki, dan di sebelahnya ada sepeda roda 3. "Menurutmu, Lina, Bima akan suka?" tanya majikannya pada gadis itu. "Jangan khawatir, Bu Karina. Anda dan Pak Hermawan akan menjadi orang tua terbaik di dunia. Jangan cemas." Waktu terasa berjalan sangat lambat hingga kedatangan suami dan Bima. Akhirnya, mobil Hermawan masuk ke halaman. Karina berjalan menghampiri suami dan anak laki-laki yang dituntun oleh Hermawan. "Halo, Bima. Kamu masih ingat aku?" tanya Karina. "Aiwai," jawab anak itu. "Anakku sayang." Wanita itu memeluk anak itu, air mata menggenang di matanya. Saat itu, ia merasa sedang memeluk kebahagiaannya sendiri, dan siap melakukan apa saja agar Bima memiliki masa kecil yang penuh dengan kenangan indah. Anak itu, secara mengejutkan, dengan mudah beradaptasi dengan keluarganya. Ia tidak pernah rewel, sangat ingin tahu, dan dengan senang hati ikut serta dalam semua kegiatan orang dewasa. Ia terus-menerus berada di sekitar Lina di dapur, dan Lina tanpa henti memasakkan pancak lezat untuknya, membuat pangsit, dan memanggang pai apel. Di taman, Bima mengajak satpam dan tukang kebun bermain. Ia dengan lincah mengendarai jeepnya di jalan setapak, mengejar para pegawai yang berlari. Di musim dingin, di tempat halaman rumput, dibuatlah arena seluncur es untuk Bima. Hermawan dan Karina mengajarinya berseluncur, dan setelah itu mereka semua minum teh panas dengan kue almond yang lezat. Pasangan suami istri itu bahagia. Mereka telah menemukan apa yang kurang dalam hidup mereka. Ketika Bima memanggil Hermawan papa, pria itu bahkan tidak menyembunyikan air mata bahagianya. Sambil menggendong anak itu, ia berlari-lari di taman dan mengulang-ulang, "Katakan lagi, kamu panggil aku apa tadi?" 3 tahun berlalu. Keluarga itu merayakan ulang tahun ke-5 putra mereka dengan meriah. Anak-anak, teman dan kolega diundang. Piknik ceria diadakan langsung di taman yang dihias mewah dengan balon. Anak-anak dihibur oleh badut dan boneka maskot. Di teras, dengan setiap kedatangan tamu baru, tumpukan kotak kado berwarna-warni semakin tinggi. Bima sangat bahagia. Karina dan Hermawan menyambut para tamu yang tak henti-hentinya berkata, "Putra Anda luar biasa." Para pelayan mengedarkan gelas sampanye dan makanan ringan. Sebagai penutup acara, kembang api meledak di langit di atas taman keluarga Hermawan, membuat para tamu kecil terpesona. Ketika para tamu pulang, Hermawan sendiri yang menidurkan Bima. Sebelum tidur, sang putra membuat ayahnya berjanji bahwa besok mereka akan membuka kado bersama-sama. Setelah menyelimuti putranya dengan selimut lembut, Hermawan keluar dari kamar anak-anak dan turun ke ruang tamu. Karina duduk di kursi, memijat pelipisnya dengan jari-jarinya. "Kamu tidak enak badan, sayang?" tanya Hermawan. "Kepalaku sakit dan pusing," keluh istrinya. "Mungkin terlalu banyak minum sampanye. Terlalu tegang saja."
Kamu yakin? Iya. Sebentar lagi aku minum obat dan tidur. Besok pagi pasti sudah baikan, ayo ke kamar. Namun, keesokan paginya, kondisi Karina tidak membaik. Hermawan menunda semua urusannya dan membawa istrinya ke rumah sakit. Hari itu akan ia kenang seumur hidupnya. Dokter yang selama ini merawat kesehatan keluarga Hermawan keluar menemui Hermawan dengan ekspresi misterius. "Ada apa dengannya?" tanya Hermawan. "Dia sakit?" "Sama sekali tidak," dokter itu tersenyum. "Sangat sehat. Hanya sedikit hamil." Hermawan tidak langsung mengerti maksud perkataan dokter itu. Ia menatapnya seperti melihat hantu yang muncul di tengah malam dan ingin menyesatkannya. "Sedikit? Apa?" tanyanya lagi. "Pak Hermawan, saya sudah merawat keluarga Anda selama bertahun-tahun, sama seperti saya selalu menjaga kesehatan ayah Anda yang terhormat. Jadi, saya bisa katakan dengan penuh keyakinan bahwa impian Anda untuk memiliki anak mulai terwujud. Bu Karina hamil, usia kandungan 5-6 minggu. Tapi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut." Dari ruang periksa, keluar istri Hermawan. Ia mendekati suaminya, menatap matanya dengan lekat. "Sayang, Tuhan telah memberkati kita karena kita telah memberikan kebahagiaan dan keluarga untuk Bima. Sekarang dia akan punya adik laki-laki atau perempuan." 8 bulan kemudian, keluarga Hermawan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Dinda. Setelah menikah dengan Joko, Suryani tidak terlalu berharap banyak. Ia tidak mencintainya, hanya saja ia tidak merasa jijik padanya. Pemuda itu memiliki usaha kecil sendiri, sebuah kios di pasar, apartemen kecil, dan cukup tampan. Suryani sudah muak setiap hari melihat ayahnya yang mabuk, yang selalu mengoceh tidak jelas, marah-marah, dan tidak memberinya ketenangan. Ia juga muak melihat wajah ibunya yang penuh kasihan padanya. Suryani perlu memulai hidup baru, belajar hidup mandiri, dan saat itulah Joko muncul. Pemuda itu adalah pelanggan tetap di supermarket tempat Suryani bekerja. Ia langsung tertarik pada gadis baru di kasir itu. Joko berusaha keras untuk menarik perhatiannya, memuji Suryani. Suatu hari, ia mengajaknya jalan-jalan setelah toko tutup. Tanpa diduga, Suryani setuju. Selama berjalan-jalan, Joko terus berbicara, sementara gadis itu hanya diam, sesekali memberikan jawaban singkat. Anehnya, ia menyadari bahwa Joko adalah pemuda yang sangat ceria. Orang bilang, dia tipe yang humoris. Mereka mulai sering bertemu. Biasanya Joko mengantar Suryani pulang kerja. Kadang-kadang ia menghilang selama beberapa hari, bahkan seminggu. Pergi belanja barang, pikir Suryani. Lalu ia muncul lagi, mengantar gadis itu pulang. Suatu hari, saat berpamitan dengan Suryani di depan pintu masuk, Joko berkata, "Aku merasa sangat nyaman bersamamu, ayo kita tinggal bersama." "Bersama? Seperti kakak adik? Seperti teman kos? Atau mungkin seperti suami istri?" tanya Suryani dengan sinis. "Pilihan mana yang paling kamu suka? Kenapa kamu begitu? Kamu kan tahu maksudku?" Joko sepertinya tersinggung karena kata-katanya tidak dianggap serius. "Sudah, jangan marah," kata Suryani. Tak lama kemudian, mereka menghadap orang tua gadis itu dan menyatakan niat mereka untuk menjadi unit masyarakat yang baru. Sebulan kemudian, mereka menikah. Kehidupan bersama Joko pada awalnya bahkan membawa kebahagiaan bagi Suryani. Suaminya lucu, mereka selalu jalan-jalan, entah ke bioskop, kafe, atau piknik. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Suryani berhenti dari supermarket dan mulai berjualan di kios Joko di pasar. "Buat apa membayar penjaga kalau kamu bisa menjual sendiri? Kamu tidak akan menipu, dan semua uang masuk ke rumah," bujuk suaminya. Suryani menuruti bujukannya, tetapi ia menyesalinya pada musim dingin pertama. Udara dingin yang menusuk membuatnya harus mengenakan berlapis-lapis pakaian, membungkus diri dengan syal dan selendang agar tidak kedinginan berdiri seharian di kios. "Tunggu sebentar, kita kumpulkan uang dulu, nanti kita sewa tempat di mal," bujuk Joko. Tapi bagi Suryani, rasanya musim dingin tidak akan pernah berakhir, dan uang tidak akan pernah terkumpul. Untuk menghangatkan diri di tengah udara dingin, ia mulai minum. Suatu hari, tetangga kiosnya yang menjual pakaian dalam wanita menawarinya sebotol kecil arak. "Teguk sedikit,
langsung terasa hangat di seluruh tubuh. Tak lama kemudian, Suryani sudah membawa botol kecil yang sama di dalam tasnya saat berangkat kerja. Suatu hari, pulang kerja, Suryani mendapati suaminya di dapur. Di atas meja hanya ada sebotol arak dan sebuah gelas. "Joko, kenapa kamu minum tanpa lauk?" tanya Suryani. "Tidak baik minum tanpa makan." Lidah Suryani sedikit keluh. Ia membuka kulkas, mengambil sosis, dan meletakkannya di depan suaminya. Dasar, tidak akan pernah menghangatkan makanan sendiri. Di atas kompor muncul sebuah panci berisi sup. "Ada perayaan apa hari ini, suamiku? Pesta apa ini?" Joko mengangkat pandangannya yang keruh ke arahnya dan menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Suryani sampai terlonjak kaget. "Ada apa?" tanyanya ketakutan. "Kau perempuan pembohong yang menjijikkan." Joko bangkit dari kursinya. Seluruh penampilannya mengancam dan marah. "Ada apa, Joko? Ada apa?" Suryani mundur. "Kau menipuku selama ini." Suaminya semakin marah, pertengkaran besar jelas akan terjadi. "Kukira kau perempuan yang pendiam, baik-baik, normal. Ternyata, sejak SMA, kau sudah keluyuran dengan laki-laki. Bukan cuma keluyuran, tapi juga mengandung anak entah dari siapa." "Sialan!" Sebuah tamparan panas dalam sekejap menyadarkan Suryani. Ia memegangi pipinya yang terbakar karena tamparan itu, menatap suaminya dengan ketakutan. Rasa takut berganti menjadi sakit hati, yang kemudian tumpah menjadi air mata. Suryani mengunci diri di kamar mandi dan menangis selama 1 jam. Ketika ia keluar, suaminya sudah tertidur di meja dapur, kepalanya tertunduk di atas lengannya. Wanita muda itu tidak mengerti apa kesalahannya. Apa yang terjadi? Apakah salahnya jika anaknya meninggal? Namun, akhir-akhir ini Suryani semakin sering memikirkan bayinya. Ia merasa mendengar suaranya, tawanya. Kadang-kadang anak laki-laki itu bahkan datang dalam mimpinya dan memanggil, "Ibu." Kehidupan pernikahan Suryani mulai berubah menjadi neraka. Mendengar gosip dari kenalan dan tetangga, Joko mulai memperlakukannya dengan buruk. Setiap orang yang tahu siapa istrinya merasa berkewajiban untuk membuka mata pria itu tentang Suryani. Katanya, ia tidak sebaik dan sesopan yang ia kira. Dulu ke sekolah dengan perut buncit, dan sekarang sudah hidup dengan Joko lebih dari setahun tapi belum juga punya anak. Rumor dan gosip menyulut api di jiwa pria itu, melukai harga dirinya. Ia semakin sering minum. Suatu malam, Suryani duduk di hadapannya di meja dan meletakkan 1 gelas lagi. "Tuangkan. Kita perlu bicara." "Sekali untuk selamanya," katanya dengan suara pelan namun tegas. Joko menatap istrinya dengan saksama, lalu menuangkan dari botol. "Bicaralah, kalau memang perlu. Apa yang terjadi padaku di sekolah seharusnya tidak memengaruhi hidup kita. Halaman itu sudah ditutup, dan masa lalu biarlah berlalu. Jika kamu jijik hidup denganku, aku akan pergi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sendiri tentang itu? Apa yang harus kuceritakan? Bahwa aku melahirkan dan bayiku meninggal di rumah sakit? Katakan, apa kamu perlu tahu itu? Apa yang akan berubah? Banyak, Suryani, banyak yang akan berubah. Setidaknya aku tidak akan terlihat seperti orang bodoh di mata orang lain. Semua orang tahu, seluruh kota tahu, tapi aku satu-satunya yang tidak tahu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku tidak berpikir itu akan berarti apa-apa bagimu. Kukira kamu menikahiku, bukan gosip yang sekarang kamu dengarkan. Aku tidak akan meminta maaf padamu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hidup hanya memberiku pelajaran yang sudah kupelajari. Lalu, apa sekarang? Aku harus pergi? Joko minum lagi dan menuangkan untuk Suryani. Setetes air mata mengalir di pipinya, satu saja, tapi sangat besar. Suryani merasa kasihan pada suaminya. Ia bangkit dari meja, mendekatinya dari belakang, dan memeluknya. Malam itu, pertengkaran serius tidak terjadi. Namun, kehidupan pasangan suami istri itu mulai berantakan. Joko mulai minum, sama sekali berhenti mengurusi kiosnya di pasar, tidak lagi mengisi stok barang dagangan. Akibatnya, pendapatan bulanan terus menurun. 5 tahun kemudian, ia terpaksa menutup usahanya. Selama setahun berikutnya,
Ia dan Suryani hampir setiap hari minum. Kadang-kadang Joko membawa teman-teman pemabuknya ke apartemen, yang membuat keributan dan berkelahi, menyebabkan ketidakpuasan para tetangga. Perlahan-lahan, semua tabungan mereka habis diminum. Perabotan dan barang-barang yang dijual pria itu dengan harga murah untuk membeli minuman pun ikut ludes. Di saat-saat langka kesadarannya, pikiran untuk menghentikan gaya hidup seperti itu muncul di kepala Suryani. Wanita itu akan mengusir para tamu, merapikan rumah. Akal sehatnya yang belum sepenuhnya tumpul menyuruhnya, berhenti minum, sadarlah, ubah hidupmu. Tapi suaminya menuntut minuman, dan semuanya dimulai lagi. Lingkaran setan itu tidak akan pernah berakhir jika bukan karena satu kejadian yang mengubah hidup Suryani. Ia sekali lagi pulang dari toko, membawa sebotol minuman di dalam tasnya. Di rumah, Joko menunggu. Tapi ia tidak ingin pulang ke apartemen suaminya. Suryani duduk di bangku di sebuah taman kecil. Dari pohon-pohon, daun-daun kuning jatuh dengan perlahan. Itu adalah salah satu hari musim gugur yang indah, yang sering ditulis oleh para penyair. Musim gugur emas. Suryani berpikir betapa sia-sia ia keluar dari supermarket, betapa sia-sia ia bekerja di pasar, betapa sia-sia ia menikah dengan Joko. Tiba-tiba, seorang pria gagah dengan jas hujan abu-abu duduk di sebelahnya. Musim gugur bukan alasan untuk bersedih, katanya, entah ditujukan pada Suryani atau hanya berpikir keras. Wanita itu menoleh dan menatapnya. Pria itu memiliki wajah yang baik dan mata yang bersinar dengan kerutan di sudutnya. Kelihatannya ia 20 tahun lebih tua dari Suryani. Mungkin, katanya. Tapi ada banyak alasan lain. Banyak sekali? Orang asing itu tersenyum. Cukup banyak. Entah kenapa, Suryani ingin berbicara dengan pria ini, ingin ada yang mengasihaninya. Orang asing itu seolah merasakannya. Wibowo, ia mengulurkan tangannya. Suryani, jawabnya, membalas jabat tangan hangatnya yang menimbulkan getaran aneh di hatinya. Anda tahu, Suryani, ketika istri saya meninggalkan kami berdua dengan putri-putri kami di dunia ini, saya juga mulai mencari pelipur lara dalam benda yang sekarang ada di tas Anda. Pria itu melihat tatapan kaget Suryani. Ya, jangan heran. Saya melihat Anda keluar dari toko. Wanita itu gelisah di bangku. Ia merasa tidak nyaman karena ada yang mengungkap kebiasaannya minum. Ia selalu berusaha menyembunyikan bahwa ia minum bersama suaminya dari tetangga dan kenalan. Dan pria ini dengan mudah menebak kelemahannya. Putri-putri saya waktu itu berusia 5 dan 3 tahun, lanjut Pak Wibowo. Merekalah yang benar-benar menderita karena ibu mereka tiada. Sementara saya terus mengasihani diri sendiri. Ketika saya sadar bahwa saya bisa kehilangan putri-putri saya juga, benar-benar sendirian, ketika saya bisa melihat sekeliling dengan mata yang berbeda, saya mengerti, minuman bukan jalan keluar. Hidup harus dijalani demi mereka yang mencintaimu, yang berharap padamu. Berarti saya tidak punya siapa-siapa untuk hidup, jawab Suryani. Tidak ada yang mencintai dan tidak ada yang berharap, ia menghela napas, menundukkan kepala. Seandainya saja bayinya masih hidup, ia pasti punya arti hidup. Tapi sekarang, untuk apa hidup? Untuk suami yang sudah tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak butuh apa-apa selain botol minuman? Anda salah. Hanya saja dalam kondisi Anda saat ini, Anda tidak melihat apa-apa di sekitar Anda. Apa yang mau dilihat? Suami yang mabuk? Aku sudah sangat mengenalnya, jawab Suryani. Sekarang aku pulang, Joko akan mabuk lagi. Dan aku harus merawatnya, begitu? Jika Anda mau, bisa begitu. Tapi bisa juga dengan cara lain, kata Pak Wibowo dengan suara tenang. Anda wanita muda yang cantik. Kenapa Anda membiarkan hidup Anda hancur? Ini bahkan tidak bisa disebut hidup. Suryani semakin tertarik berbicara dengan Pak Wibowo. Ia sendiri mengerti semuanya, tetapi selama ini ia tidak pernah mendapat dukungan, hanya sekadar bertahan hidup. Lalu, apa Anda sekarang sama sekali tidak minum, setelah istri Anda meninggal? Kenapa tidak minum? Jawab pria itu. Di hari raya, saya bisa minum sedikit. Dengan makanan enak, saya suka sate dengan anggur merah, atau sedikit whisky,
Itu kan hal yang sakral, alam yang indah, api unggun, arang yang membara, dan di atasnya daging yang harum. Mau kita perbaiki situasi ini bersama-sama? Tawar Pak Wibowo. Untuk apa? Kenapa repot-repot? Suryani merasa tidak enak, seolah-olah ia yang meminta-minta, memaksakan diri pada orang baik ini. Lihatlah cuacanya yang indah ini. Saya sendiri sudah rindu piknik. Ayo, setuju saja. Percayalah, Anda sangat membutuhkannya sekarang. Baiklah, kata wanita itu dengan ragu. Setuju. Besok jam 1 siang kita bertemu di tempat ini. Kita pergi ke sungai. Pria itu bangkit dan mengulurkan tangannya pada Suryani. Sampai besok, jawabnya sambil tersenyum. Pak Wibowo berbalik dan berjalan menyusuri gang. Suryani masih menatapnya sejenak. Pria yang luar biasa ini menyadari bahwa tidak ada yang terjadi begitu saja dalam hidup. Jika takdir tiba-tiba mempertemukannya dengannya, berarti ini adalah pertanda. Sepanjang perjalanan pulang, Suryani tersenyum tanpa sadar. Sudah lama ia tidak merasa begitu ringan dan tenang. Ia kembali ke rumah dengan suasana hati yang baik. Bahkan Joko yang mabuk, dengan rambut acak-acakan, kaos sobek, dan celana melar, tidak bisa merusaknya. Setelah meletakkan botol di depannya, Suryani dengan lantang berkata, "Nih, mabuklah sepuasmu. Dan kau, duduklah, temani aku," gumam suaminya. "Pergi sana." Suryani mengunci diri di kamar mandi dan lama berdiri di bawah pancuran. Ia merasa seolah-olah aliran air hangat itu memperbarui dirinya, membersihkan jejak-jejak guncangan masa lalu dari setiap sel kulitnya. Keesokan harinya, dengan mengenakan jeans dan jaket, ia pergi ke taman, di mana Pak Wibowo sudah menunggunya. Di sampingnya ada 2 gadis remaja. "Kenalkan, Suryani. Ini Kirana dan Alena, putri-putriku," pria itu memperkenalkan anak-anaknya. Suryani memperhatikan bahwa ia tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan kamu. "Senang bertemu kalian," jawabnya. Mereka berjalan menuju sungai, memilih tempat yang nyaman. Pria itu menyiapkan panggangan, mengeluarkan dari ranselnya sebuah wadah plastik berisi daging yang sudah dibumbui, roti, dan sayuran. "Oke, anak-anak. Ayah siapkan dagingnya, kalian siapkan yang lain. Setuju?" tanyanya pada Suryani dan putri-putrinya. "Setuju, ayah," jawab Kirana, yang lebih tua. Suryani mencatat bahwa putri-putri Pak Wibowo sangat rajin. Mereka dengan terampil memotong mentimun dan tomat, menatanya di atas piring plastik sekali pakai. "Tante kerja sama ayah?" tanya Kirana. "Tidak," jawab Suryani. "Kami baru saja berkenalan." "Menarik," Alena menatap teman baru ayahnya dengan saksama. "Kami kira tante juga dosen." "Ayah tentu dosen." "Tentu saja. Dia mengajar di universitas," kata Kirana dengan bangga. Ketika sate sudah matang, semua duduk di atas tikar yang berfungsi sebagai meja darurat. Piknik itu sukses besar. Gadis-gadis itu sopan, meskipun tidak menunjukkan minat khusus pada Suryani. Dan hal itu justru membuatnya lebih tenang. Pak Wibowo menuangkan teh dari termos, memberikannya pada Suryani. "Teh mawar," kata pria itu. "Saya buat sendiri. Minuman vitamin yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Anda tahu, saya merasa sangat nyaman bersama kalian. Aku Suryani, seolah-olah sudah kenal 100 tahun. "Saya sangat senang," kata Pak Wibowo sambil tersenyum. Suryani pulang ketika hari sudah hampir gelap. "Dari mana saja kau?" "Bawa minuman tidak?" tanya Joko dengan tidak senang. "Ambil sendiri kalau butuh. Aku mau tidur." Suryani menutup pintu kamar. Ia masih mendengar gerutuan suaminya beberapa saat, lalu pintu depan dibanting. Keesokan harinya, Suryani sejak pagi pergi ke supermarket tempat ia dulu bekerja sebagai kasir. Ia diterima bekerja lagi. Sebulan kemudian, saat hendak pulang, ia melihat Pak Wibowo di dekat toko. "Halo, Suryani." "Halo, Pak Wibowo. Bagaimana Anda bisa ada di sini?" "Sebenarnya, aku menunggumu." "Menungguku? Untuk apa?" Suryani terkejut. "Aku ingin bicara denganmu." Mereka berjalan menyusuri gang dalam diam. Tiba-tiba berhenti, Pak Wibowo memulai pembicaraan. Ia berbicara tentang usianya yang tidak lagi muda, bahwa ia tidak pernah berpikir akan ada wanita lagi dalam hidupnya.
Ia bercerita tentang putri-putrinya yang membutuhkan perhatian seorang wanita. Lalu ia terdiam, berpikir sejenak, dan berkata, "Suryani, aku ditawari posisi bagus di sebuah universitas di Bandung. Diberi apartemen yang luas. Ayo ikut kami." "Bagaimana maksudnya?" Suryani tidak mengerti. "Ikut saja. Aku tidak menuntut apa-apa darimu. Jadilah temanku, pendamping hidupku di sisa umurku." Pria itu menatap matanya dengan penuh harap. Tapi, Suryani mencoba membantah, tetapi Pak Wibowo menutup mulutnya dengan tangannya. "Jangan katakan apa-apa. Kamu punya waktu seminggu." Ia memberikan kartu namanya. "Ini nomorku. Jika kamu memutuskan untuk menerima tawaranku, aku akan sangat senang dan bahagia. Sekarang, izinkan aku mengantarmu pulang." Sudah malam dan gelap. Mereka berjalan ke depan rumah Suryani tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suryani tidak butuh kata-kata. Ia sudah mengerti bahwa ia ingin berada di samping pria dewasa, pintar, dan sangat bijaksana ini. Seminggu kemudian, hanya dengan satu tas berisi barang-barang, wanita itu pergi bersama Pak Wibowo dan putri-putrinya ke ibu kota provinsi, meninggalkan Joko yang tidak pernah sadar dari mabuknya di apartemen. Di rumah keluarga Hermawan, suasana perayaan terasa kental. Sejak Bima hadir di keluarga Karina dan Hermawan, 20 tahun telah berlalu. Selama bertahun-tahun itu, pasangan suami istri itu tidak pernah sekalipun menyesal telah mengambil anak kecil itu dari panti asuhan. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahukan rahasia kelahirannya kepada putra mereka. Mereka mencintainya dengan sepenuh hati, dan anak laki-laki itu membalasnya. Baginya, tidak ada orang yang lebih berharga daripada ibu dan ayahnya. Mungkin hanya adiknya, Dinda, yang bisa menandingi. Mereka tak terpisahkan. Ketika Dinda masih sangat kecil, Bima bisa berjam-jam bermain dengannya. Perbedaan usia 5 tahun membuat Bima merasa pintar dan berwibawa, jadi ia selalu mengajak adiknya bermain di taman, membacakan buku untuknya, lalu mengajarinya membuat boneka salju. Dinda selalu mengikuti kakaknya. Gadis kecil itu dengan gembira berlari ke pintu ketika Bima diantar pulang dari sekolah, mengambil ranselnya yang berat berisi buku pelajaran dan menyeretnya di lantai ke ruang tamu. Karina dan Hermawan bahagia melihat anak-anak mereka. "Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana hidup kita jika tidak ada Bima dan Dinda," kata Karina. Di masa kecil, putra dan putrinya sering berbuat nakal, membuat asisten rumah tangga Lina putus asa. Linalah yang tahu semua rahasia mereka. Tetapi ada perjanjian antara dia dan anak-anak. Jika kenakalan mereka melewati batas, ia akan segera memberitahu orang tua mereka. Karena itu, Bima selalu mengontrol permainan gila mereka, tidak mengizinkan Dinda kecil berlari di tangga, tidak melepaskannya sendirian ke halaman, dan tidak membiarkannya masuk ke bengkel tembikar ibunya saat ibunya tidak ada di sana. Dinda akan segera lulus SMA, sementara Bima belajar di luar negeri. Hari ini, ia seharusnya pulang untuk menghabiskan liburan di rumah. Untuk menyambutnya, Lina menyiapkan makan siang mewah dan kue pai kesukaan Bima. Kakak beradik itu, bahkan dari jarak jauh, hampir setiap hari berkomunikasi melalui panggilan video. Dinda seharian tidak bisa diam, mondar-mandir di dekat Lina di dapur. Kapan dia datang? Sabar. Pak Hermawan sudah menyuruh sopir menjemput Bima di bandara. Sebentar lagi mereka akan tiba. Lebih baik kamu keluarkan perangkat makan pesta dan tata piringnya. Lina melihat Dinda tidak sabar, jadi ia memutuskan untuk memberinya kesibukan. Ketika mobil masuk ke halaman, sang adik berlari menyambut kakaknya, Bima. Ia melompat ke leher kakaknya. "Aku senang sekali. Film-film, dasar gila," tawa Bima. Di belakang adiknya, Karina dan Hermawan keluar ke teras. Semua orang dalam suasana hati yang gembira. "Bagaimana penerbanganmu, putra kami dari luar negeri?" tanya sang ayah sambil memeluk Bima. "Semua baik-baik saja, Pak," jawab pemuda itu. Ia memeluk dan mencium ibunya, dan mereka semua masuk ke dalam rumah. Duduk di kursi empuk di ruang tamu, orang tua tidak bisa berhenti mengagumi putra mereka. "Sudah semakin dewasa," puji Karina. "Anak kita sudah benar-benar dewasa,"
Memangnya kamu mau dia terus menendang bola di halaman dan diam-diam mencuri permen dari dapur Lina? Tawa Hermawan. Bima, apa oleh-oleh untukku? Tanya sang adik sambil duduk di samping kakaknya. Ini, akan kutunjukkan. Pemuda itu meraih ranselnya. Lihat. Ini keren sekali, model terbaru. Di Indonesia belum ada yang seperti ini, pasti. Sang kakak memberikan sebuah kotak berisi headphone nirkabel kepada adiknya. Ah, pekiknya kegirangan. Bu Karina, makan siang sudah siap. Saya sudah menatanya di ruang makan, kata Lina, masuk ke ruang tamu. Sayang-sayangku, silakan ke meja makan, wanita itu mengundang keluarga. Sepanjang hari, keluarga itu menghabiskan waktu di rumah, menikmati kebersamaan satu sama lain. Ayah dan ibu tidak bisa berhenti bersukacita. Rumah mereka dipenuhi suara, tawa, keceriaan, dan kegembiraan. Melihat anak-anak mereka yang sudah dewasa bercanda, Karina merasa bahagia. Kebahagiaannya hanya sedikit terganggu oleh kondisi kesehatan suaminya. Karina terbangun di tengah malam karena rintihan suaminya. Rasa sakitnya semakin menjadi, dan Hermawan tidak bisa lagi menahannya. Sabar, sayang, sebentar kuambilkan obat, kata Karina sambil bangkit dari tempat tidur. Tidak usah, aku sudah minum, tidak mempan, jawab suaminya dengan napas terengah-engah. Lalu bagaimana? Karina menemukan ponselnya di nakas, menekan nomor ambulans. Aku panggil ambulans. Ketika mobil ambulans masuk ke halaman rumah, seluruh keluarga sudah bangun. Bima dan Dinda tidak tahu apa-apa tentang penyakit ayah mereka. Orang tua mereka dengan pandai menyembunyikannya agar tidak membuat mereka sedih. Hermawan dibawa ke rumah sakit, istrinya ikut bersamanya. Sampai pagi, tidak ada yang tidur di rumah. Lina, dengan daster dan syal bermotif bunga, membuatkan kopi untuk anak-anak. Lina, kamu tahu? Tanya Bima pada asisten rumah tangga itu. Tahu kalau ayah sakit? Tahu, nak. Tapi aku dilarang keras untuk memberitahu siapapun. Ia meletakkan cangkir berisi minuman harum di depan pemuda dan gadis itu. Kita berdoa saja untuk yang terbaik. Dinda, kita harus ke rumah sakit, kata Bima dengan tegas. Sekarang, begitu ruang tunggu dibuka, pemuda itu menghabiskan kopinya dan meletakkan cangkir di atas meja. Aku mau mandi dan siap-siap, aku ikut denganmu. Tentu saja. Di koridor rumah sakit, duduklah Karina. Ia menatap satu titik, matanya tidak lepas dari tulisan berkedip dilarang masuk. Mama, bagaimana keadaan papa? Dinda memeluk ibunya erat-erat. Buruk, nak, buruk. Tapi semuanya akan baik-baik saja, kan? Dia akan ditolong, kan? Aku tidak tahu, sayang. Kita harus percaya dan berharap. Ma, di mana dokternya? Aku ingin bicara dengannya, kata Bima dengan suara tenang. Wanita itu dengan sedih menunjuk ke suatu tempat di ujung koridor. Pemuda itu berjalan dengan langkah tegas ke ruang dokter. Setelah mengetuk pintu, ia masuk dan melihat seorang dokter duduk di meja. Selamat siang. Saya Bima Hermawan. Putra pasien Anda. Hermawan. Silakan duduk, anak muda, tawar dokter itu. Baru saja hasil pemeriksaan keluar. Ayah Anda dalam kondisi kritis. Ia terlalu lama menunda penyakitnya. Dan tidak ada yang bisa dilakukan? Tanya Bima cemas. Bisa. Butuh donor. Tapi dalam waktu sesingkat ini, kami tidak mungkin bisa menemukannya. Siapa yang bisa menjadi donor? Secara teori, kerabat dekat dan orang-orang yang penandanya cocok dengan pasien. Kalau begitu, biarkan saya yang menjadi donor. Bima melompat dari kursinya. Saya kan putranya, saya pasti cocok. Semangat Anda patut dipuji, anak muda. Tapi kita perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Saya sangat sehat, pemuda itu bergegas meyakinkan dokter. Saya mengerti, tapi pemeriksaan tetap diperlukan. Jika Anda siap, saya akan memberikan instruksi yang sesuai. Anda harus dirawat inap. Tentu saja saya siap, kata Bima, lalu keluar ke koridor. Pemuda itu mendekati ibu dan adiknya. Ma, papa butuh donor. Kemungkinan besar yang cocok adalah kerabat sedarah. Mencari donor lain bisa memakan waktu sangat lama. Aku sudah bilang aku siap untuk operasi.
Karina menatap putranya dengan pandangan yang keruh karena kesedihan. Tidak ada harapan sama sekali di dalamnya. Tidak, nak. Tidak akan berhasil. Tapi kenapa? Aku kan ingin membantu papa. Bima protes, tidak mengerti mengapa ibunya berbicara dengan begitu putus asa. Aku muda, sehat, akan cepat pulih. Dan bagi papa, sekarang ini masalah hidup dan mati. Berhenti dan dengarkan aku, kata sang ibu dengan suara tegas sambil menyeka air mata dengan sapu tangan. Kamu tidak bisa menjadi donor untuk ayahmu. Kamu bukan anak kandungnya. Bima berdiri tertegun, seolah disiram sember air dingin. Dalam mimpi terburuknya pun, ia tidak pernah membayangkan ibunya akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan ibunya menambahkan, kamu bukan anak kandung kami mengadopsimu. Apa yang Mama katakan? Tanya Dinda ketakutan. Mama sadar, mungkin perlu panggil dokter? Itu benar, anak-anak. Di rumah akan kuceritakan semuanya. Sepertinya sudah waktunya. Ia duduk diam di kursi, bergoyang-goyang, tenggelam dalam pikirannya. Sementara Bima berjalan perlahan menyusuri koridor. Ia ingin segera keluar ke udara segar. Kepalanya pusing karena kata-kata yang telah membelah hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Orang bilang, manusia tidak bisa terus-menerus menderita. Jika Tuhan menimpakan cobaan, penderitaan, dan rasa sakit, maka kelak ia pasti akan membalasnya dengan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan kesejahteraan materi. Begitu pula yang terjadi pada Suryani. Ia harus banyak menderita. Ayah yang selalu mabuk, anak yang lahir mati dan bahkan tidak bisa ia kuburkan, suami yang hampir membuatnya menjadi pecandu alkohol. Namun, takdir mempertemukannya dengan Pak Wibowo. Pria dewasa, bijaksana, berpendidikan, dan cerdas itu menjadi orang terdekat dan terkasih baginya. Pindah ke kota besar bersama Pak Wibowo dan putri-putrinya, Suryani merasa bahwa, terlepas dari segalanya, ia berhasil keluar dari cengkeraman kemalangan dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Keluarga itu mendapatkan apartemen 3 kamar yang luas. Pak Wibowo terus mengajar di universitas, sementara Suryani mengurus rumah tangga. Suaminya tidak ingin ia bekerja. Gajinya lebih dari cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Gadis-gadis itu menyukai Suryani. Mereka dengan senang hati membantunya menyiapkan makan siang dan makan malam, bersama-sama pergi berbelanja. Suryani menjaga kerapian mereka, setiap akhir pekan merapikan seragam sekolah dan pakaian lainnya. Ia yang pertama kali tahu semua rahasia Kirana dan Alena. Kepada Suryanilah gadis-gadis itu berbagi keberhasilan dan kegagalan di sekolah, hubungan dengan anak laki-laki. Kepada Suryanilah, putri bungsu Pak Wibowo bercerita bahwa ia jatuh cinta dan akan menikah. Dan saat pesta pernikahan, di hadapan semua orang, ia berterima kasih kepada ibu tirinya, terima kasih, Tante Suryani, karena selama ini telah bersama kami. Suryani dan Pak Wibowo hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah tahun-tahun terbaik dalam kehidupan wanita yang tidak mudah itu. Pak Wibowo sudah lama seharusnya pensiun. Putri-putrinya sudah pindah, membangun keluarga sendiri. Tetapi pria itu tidak bisa membayangkan hidup tanpa mahasiswa-mahasiswanya, ia terus mengajar. Bagaimana mungkin aku duduk di rumah dan tidak bekerja? Katanya pada Suryani. Aku akan gila, menjadi orang tua seperti kakek nenek yang duduk di bangku taman. Kenapa begitu, Mas? Bantah Suryani. Ia tahu suaminya semakin sering sakit jantung dan tekanan darahnya naik turun, memaksanya minum obat setiap hari. Kita bisa cari hobi lain. Kita bisa jalan-jalan lagi keliling negeri. Banyak sekali tempat indah di Indonesia. Sudahlah, Suryani. Mahasiswa adalah segalanya bagiku. Bersama mereka aku merasa hidup, merasa dibutuhkan. Pak Wibowo meninggal dunia di tempat kerja. Serangan jantung terjadi saat ia sedang mengajar. Kedua putrinya datang pada hari yang sama untuk mempersiapkan pemakaman. Setelah acara tahlilan, Kirana dan Alena mengunci diri di dapur. Apa yang akan kita lakukan dengan apartemen ini? Tanya Kirana pada adiknya. Kita jual. Sambil menunggu surat waris selesai, kita bisa sewakan, jawab Alena. Ini apartemen 3 kamar di pusat kota, harganya mahal. Tapi kan di sini ada Suryani. Suryani bukan siapa-siapa di sini, potong Kirana.
Dulu ayah menampungnya, tapi sekarang ayah sudah tiada. Berarti dia harus pergi ke tempat asalnya. Alena diam sambil merokok, lalu setuju dengan adiknya. Mungkin kamu benar. Keesokan harinya, mereka mengemasi barang-barang Suryani ke dalam tas dan mengusirnya, berkata, "Kamu tidak tinggal di sini lagi." "Bagaimana bisa, anak-anak, aku mau kemana?" Wanita itu bingung. "Itu bukan urusan kami," jawab Kirana dan membanting pintu di depan wanita yang pernah menggantikan posisi ibu bagi mereka. Suryani berjalan di jalanan kota besar. Di tangannya ada tas besar berisi barang-barang, dan di saku jas hujannya ada beberapa lembar uang. Di sekelilingnya, kehidupan berdenyut. Orang-orang bergegas entah kemana, mobil-mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Tetapi di dalam jiwa wanita yang sudah menua dan beruban karena kesedihan itu, terasa hampa. Tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Suryani membeli sepotong kue pastel dan kopi dari pedagang kaki lima, duduk di bangku taman, menatap kosong ke depan. Berapa lama ia duduk seperti itu, wanita itu tidak tahu. Di sampingnya, di bangku, ada gelas berisi minuman yang sudah dingin dan kue yang belum tersentuh. Suryani bahkan tidak menyadari malam telah turun. "Ibu, Anda tidak apa-apa?" Suryani mendengar suara yang seolah datang dari langit. "Sadar, Bu." Ia mengangkat kepala. Di depannya muncul moncong besar seekor anjing berbulu lebat. Apakah di neraka atau surga ada hewan? Pikirnya. Tapi kemudian, bahu wanita itu disentuh oleh sebuah tangan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya suara seorang wanita. Suryani melihat seorang wanita asing yang memegang tali seekor anjing besar. Wanita itu duduk di sebelahnya. "Ada apa dengan Anda? Mungkin perlu panggil ambulans?" tanyanya. Dan saat itu, semua emosi, semua kesedihan yang terpendam di jiwa Suryani, tumpah menjadi aliran air mata. Ia menangis terseduh-seduh dan tidak bisa berhenti. Wanita asing itu mengeluarkan sebotol kecil air dari tasnya, memberikannya pada Suryani ketika ia sedikit tenang. "Nama saya Ratih," katanya. "Ayo ikut saya, sudah malam dan Anda tidak boleh sendirian di sini." Ia membantu Suryani berdiri, dan Suryani dengan patuh mengikuti Ratih. Sekali lagi, Tuhan menolong Suryani, mengirimkan seorang penyelamat. Ratih begitu tersentuh oleh nasib wanita tua itu sehingga ia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ia sendiri telah banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ratih memiliki 4 orang anak, dan suaminya meninggal ketika anak bungsunya belum genap berusia 1 bulan. "Tinggallah di sini bersama kami, tempatnya cukup untuk semua," tawar Ratih keesokan paginya. Awalnya Suryani menolak, tetapi wanita itu membujuknya, mengatakan bahwa ia juga butuh bantuan mengurus anak-anak, dan Suryani akan menggantikan posisi nenek mereka, dan begitulah yang terjadi. 2 putra dan 2 putri Ratih ternyata anak-anak yang sangat cerdas dan penyayang. Seminggu kemudian, mereka mengumumkan kepada semua teman dan tetangga di kompleks bahwa nenek mereka, nenek Suryani, telah datang. Suryani memanggang kue, dan anak-anak membawanya ke halaman untuk dibagikan kepada teman-teman mereka. Tak lama kemudian, semua orang di kompleks mengenal Suryani, menyapanya dengan sopan, dan terkadang mengajaknya mengobrol untuk menghabiskan waktu. Begitulah, Suryani, yang setelah kematian Pak Wibowo sepertinya ditakdirkan untuk kesepian, secara tak terduga menemukan keluarga baru, seorang putri dalam diri Ratih, dan 4 orang cucu. Suryani sudah tinggal bersama Ratih selama lebih dari setahun. Pagi itu, ketika anak tetangga, Udin, membunyikan bel apartemen, ia tidur lebih lama dari biasanya dan baru terbangun oleh suara guntur. Setelah mengetahui dari Udin bahwa ada yang mencari Suryani, Ratih turun dan keluar ke halaman. "Anda siapa?" tanyanya pada seorang pemuda berpakaian rapi yang berdiri di samping sebuah jeep hitam besar dan menatap jendela-jendela rumah. "Saya mencari Suryani," jawab pemuda itu. "Beliau tinggal di sini? Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan ada apa?" tanya Ratih dengan curiga. "Tentu saja. Nama saya Bima Hermawan. Berdasarkan semua data yang berhasil saya kumpulkan, kemungkinan besar Suryani adalah ibu kandung saya." Alis Ratih terangkat. "Sejauh yang saya tahu, Suryani tidak punya anak. Jika beliau tinggal di sini,
Izinkan saya bertemu dan berbicara dengannya, hanya dengan begitu kita bisa mengetahui kebenarannya. Ratih menatap pria itu dengan saksama. Ayo, katanya dan berjalan menuju pintu masuk. Dua pengawal berjalan mengikuti Bima, tetapi ia menghentikan mereka. Tunggu di sini. Suryani meletakkan teko di atas kompor, lalu duduk di meja, menyiapkan cangkir. Ratih masuk ke dapur, diikuti oleh pemuda yang dilihat Suryani di bawah tadi ketika ia mengintip dari jendela. Nek, saya tidak mengerti apa-apa, tapi orang ini perlu bicara dengan nenek. Ratih tampak bingung. Saya akan tinggalkan kalian berdua. Tidak, tetaplah di sini, Ratih. Ratih menyuruh anak-anaknya yang dengan penasaran mengamati tamu itu untuk masuk ke kamar, menutup pintu, mempersilakan Bima duduk, dan ia sendiri ikut duduk. Pria itu diam, menatap wajah Suryani, sementara Suryani, entah kenapa, tenggorokannya terasa kering, sehingga tidak mungkin mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya Suryani pernah melihat pemuda ini di suatu tempat, ada sesuatu yang akrab di wajahnya, tetapi dari lubuk ingatannya tidak muncul satupun versi yang bisa membantunya mengingat dari mana ia mengenalnya. Anda Suryani? Akhirnya Bima bertanya. Iya, nama saya Bima. Bertahun-tahun saya mencari ibu saya, yang meninggalkan saya di rumah sakit bersalin. Ratih dan Suryani saling berpandangan heran. Apa yang bisa mereka bantu untuk pria ini? Setelah terdiam sejenak, Bima melanjutkan ceritanya. Saya tidak akan pernah tahu bahwa saya dibesarkan di keluarga angkat. Tetapi ketika ayah saya sekarat, ibu saya, dalam keadaan emosional, mengatakan kepada saya bahwa mereka mengadopsi saya di masa kecil. Awalnya saya sangat marah dan bahkan pergi dari rumah. Tapi seiring waktu, saya tenang dan mulai mencari ibu kandung saya. Yang saya tahu hanyalah, saya lahir di kota kecil di Jawa Barat, dari seorang gadis berusia 16 tahun, dan ditinggalkan di rumah sakit bersalin segera setelah lahir. Saya ribuan kali membayangkan bagaimana saya akan menemukannya dan mengatakan semua yang saya pikirkan tentang ibu-ibu seperti itu. Kemudian, dalam pikiran saya berterima kasih padanya atas kelahiran saya, karena saya memiliki kehidupan yang bahagia dan sejahtera, ibu dan ayah terbaik di dunia, seorang adik perempuan yang sangat saya sayangi. Semua pencarian saya sia-sia. Jejaknya terputus di rumah sakit bersalin, di mana tidak ada lagi orang yang mengingat gadis 16 tahun itu. Tetapi Bima beruntung. Saat Suryani melahirkannya, di rumah sakit itu bekerja seorang perawat yang masih sangat muda. Sambil mengepel lantai di koridor rumah sakit, ia menjadi saksi percakapan antara kepala dokter dan kakek dari bayi laki-laki prematur yang baru lahir. Pria itu menuntut agar diizinkan menulis surat penolakan. Saya ayahnya. Putri saya di bawah umur, jadi saya berhak memutuskan untuknya, kata pria itu dengan suara keras. Perawat muda itu begitu terkejut dengan keputusan sang ayah, sehingga ia mengingat cerita itu seumur hidupnya. Para detektif yang disewa Bima berhasil melacak perawat ini. Ia sudah menjadi wanita dewasa, sudah lama tidak bekerja di rumah sakit, tetapi kejadian yang begitu mengguncangnya saat itu tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Karyawan rumah sakit ini sempat mengikuti nasib gadis yang melahirkan itu. Ia tahu bahwa gadis itu diberitahu bayinya telah meninggal, dan ia juga tahu bahwa bayi laki-laki itu dikirim ke rumah sakit, lalu ke panti asuhan. Begitulah muncul petunjuk-petunjuk yang dengan susah payah membantu saya menemukan Anda. Saat itulah saya mengerti bahwa ibu kandung saya tidak tahu tentang keberadaan saya, tidak tahu bahwa saya hidup dan sehat, bukan meninggal di rumah sakit. Bima terdiam. Ia menatap Suryani. Kedua wanita itu diam mendengarkan cerita pria itu, air mata mengalir di pipi mereka. Suryani tidak bisa percaya bahwa ayahnya bisa berbuat begitu kejam padanya. Ayahnya sudah lama tiada, dan tidak ada yang bisa ditanyai. Di matanya yang dipenuhi air mata kesedihan dan sekaligus kegembiraan karena menyadari putranya masih hidup, terpancar begitu banyak penderitaan. Ia ingin berdiri dan memeluk putranya, tetapi seluruh tubuhnya kaku. Dari mata Bima juga mengalir air mata. Gumpalan di tenggorokannya tidak mau hilang. Akhirnya, pria itu menelan ludah dengan berat dan dengan yakin berkata, "Aku sudah menemukanmu, Ibu. Sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi."